usia kehamilan itu semakin tua, maka ukuran janin kan menjadi semakin besar ya. Jadi kan dia akan bertambah apa namanya berhubungan dengan umur ya. Semakin umurnya semakin tua kan berat badan janin juga akan semakin besar. Sehingga uterus pun juga akan berkembangnya semakin besar. Akhirnya uterus itu menjadi memanjang karena pada saat hamil itu karena pengaruh hormon estrogen, uterus itu mengalami hiperplasia. Hiperplasia itu artinya jumlahnya meningkat dan ukurannya juga semakin membesar dan memanjang. Nah, ini akan memicu terjadinya kontraksi dari uterus. Kemudian yang kedua disebabkan karena adanya teori peningkatan estrogen. Jadi pada saat akhir kehamilan, eh, ibu maupun janin itu menghasilkan estrogen yang kadarnya semakin tinggi sehingga akan memicu penurunan kadar progesteron. Nah, progesteron kan sifatnya itu mencegah terjadinya kontraksi karena progesteronnya turun maka akan terjadi kontraksi dari uterus. Kemudian yang ketiga adalah teori penurunan progesteron. Jadi progesteron fungsinya adalah mempertahankan hasil konsepsi sehingga dia akan tetap bisa bertahan di dalam kavum uteri. Tetapi kalau pada akhir kehamilan itu akan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga memicu terjadinya kontraksi dari uterus. Yang keempat itu teori oksitosin. Jadi dengan semakin tingginya kadar estrogen pada akhir kehamilan, ini akan memicu sekresi dari oksitosin oleh hipofise, oleh hipotalamus ya, oleh hipotalamus ibu sehingga peningkatan kadar oksitosin ini juga akan meningkatkan sensitivitas reseptor-reseptor oksitosin yang ada di uterus. Maka eh, oksitosin ini akan memicu terjadinya kontraksi dari uterus. Kemudian teori prostaglandin. Jadi pada saat estrogen tinggi itu juga akan memicu terjadinya sensitivitas dari reseptor prostaglandin dan sekresi prostaglandin oleh plasenta ya sehingga akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari uterus. Jadi ada 5 teori ya. Yang pertama adalah teori peregangan, peningkatan estrogen, penurunan progesteron, kemudian peningkatan oksitosin dan prostaglandin. Nah, bagaimana sih sebenarnya mekanismenya? Jadi mekanismenya pada saat akhir kehamilan ya, plasenta itu kan akan menghasilkan CRH kan salah satu fungsi dari plasenta adalah menghasilkan hormon CRH. Nah, CRH ini nanti akan bekerja pada kelenjar hipofise anterior dari fetus, kemudian dia akan mengeluarkan ACTH. ACTH ini akan bekerja pada kelenjar suprarenal di fetus ya. Maka dia nanti akan menghasilkan hormon kortisol dan hormon dihidroepiandrosteron. Nah, yang kortisol ini nanti akan berpengaruh pada paru-paru janin, dia akan meningkatkan produksi surfaktan. Nah, dengan adanya surfaktan ini, maka nanti paru-paru janin itu akan siap ya pada saat dia lahir, maka paru-paru akan mengembang sehingga dia tidak akan kolaps kembali. Kemudian DHEH atau apa namanya dihidroepiandrosteron ini kan nanti akan diubah oleh plasenta, dia akan diubah menjadi estrogen. Kemudian estrogen ini nanti akan menyebabkan di uterus itu akan menyebabkan gap junction yang ada di antara sel-sel miometrium itu menjadi lebih longgar sehingga uterus ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Selain itu, dengan adanya estrogen yang tinggi tadi, maka oksitosin reseptor yang ada di miometrium ini juga akan semakin sensitif sehingga juga akan lebih mudah ya terjadi kontraksi dari uterus. Nah, selain itu ada
faktor di mana surfaktan tadi itu sudah tinggi ya di dalam darah. Kemudian surfaktan ini akan berpengaruh pada makrofag-makrofag yang ada di sel uterus sehingga dia akan mengaktifkan pembentukan mediator-mediator inflamasi. Selain itu, dengan adanya kontraksi dan peregangan dari uterus ini juga akan memicu terjadinya peningkatan mediator inflamasi. Mediator inflamasi ini akan semakin meningkatkan prostaglandin sehingga kontraksi uterus pun juga akan meningkat. Samping itu, prostaglandin juga akan menyebabkan serviks ini menjadi lebih lunak, kemudian dengan adanya penekanan ya dari kepala janin nanti dia akan menjadi lebih mudah untuk terbuka. Pada saat uterus itu berkontraksi, maka kan dia akan mendorong janin. Nah, mendorong janin ke bawah sehingga kepala atau bagian rendah dari janin ini akan menekan serviks. Nah, pada saat ada tekanan dari serviks, maka ini akan memicu produksi oksitosin semakin banyak oleh hipotalamus ibu sehingga dia akan semakin mendorong kontraksi lebih tinggi dan bayi akan keluar. Nah, proses ini apa namanya produksi oksitosin itu akan terus-menerus ditingkatkan sampai bayi dan plasenta lahir. Setelah bayi dan plasenta lahir, baru terjadi proses penurunan kadar oksitosin namun tidak mencapai normal karena dia masih dibutuhkan untuk proses laktasi. Jadi proses apa persalinan itu merupakan koordinasi antara ibu dan janin. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi uterus ya pada saat mulai dari persalinan ini, apa namanya kehamilan sampai terjadinya persalinan. Jadi pada saat terjadi fertilisasi, kemudian terjadi proses konsepsi, maka kan akan terjadi apa namanya hasil konsepsi tadi itu akan berkembang di kavum uteri. Nah, pada saat awal ini ada yang disebut dengan fase quiescent atau fase tenang. Ini tidak terjadi kontraksi karena memang pada awal-awal kehamilan ini kan hormon progesteronnya cukup tinggi sehingga dia mencegah terjadinya kontraksi dari uterus. Kemudian pada akhir kehamilan di mana mulai terjadi proses persalinan ya, awal proses persalinan ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan hormon progesteron sehingga mengaktifkan terjadinya proses kontraksi dari uterus, kemudian juga terjadinya perlunakan dari serviks, kemudian juga mulai terjadi pembukaan dari serviks. Nah, ini disebut dengan fase aktivasi di mana terjadi proses persiapan untuk persalinan. Kemudian fase ketiga dengan semakin banyaknya oksitosin, prostaglandin, ini nanti akan meningkatkan kontraksi uterus semakin lama semakin kuat sehingga menekan serviks ya. Serviks akan semakin membuka, kemudian akan mendorong kelahiran dari fetus dan plasenta. Ini disebut fase stimulasi di mana mulai terjadi proses persalinan. Kemudian setelah terjadi proses persalinan, maka akan ada fase involusi di mana eh, kondisi ibu ini akan kembali perlahan-lahan seperti kondisi semula ya sebelum kehamilan dan persalinan. Maka ukuran uterus akan mengalami involusi, akan terjadi penyembuhan luka baik itu di serviks maupun di jaringan jalan-jalan apa jalan lahir. Kemudian juga ada proses laktasi.
Nah, ini aktivitas tadi ya tadi. Jadi pada saat question tadi masa tenang itu yang dominan adalah hormon progesteron dan relaksin. Walaupun ada juga hormon-hormon yang lain ya, tapi yang paling dominan adalah adanya progesteron dan relaksin. Kemudian pada fase aktivasi tadi sudah mulai terjadi apa namanya? Kontraksi dari uterus. Ini yang dominan itu adalah adanya peningkatan estrogen, penurunan progesteron, kemudian juga mulai terjadinya peningkatan oksitosin ya. Kemudian pada fase ketiga, fase proses persalinan atau stimulasi tadi, ini yang dominan itu adalah prostaglandin, oksitosin. Ini dia akan meningkatkan kontraksi uterus sampai mendorong lahirnya fetus dan plasenta. Kemudian nanti di fase involusi, ini yang dominan adalah hormon oksitosin. Berikutnya adalah fase-fase di dalam persalinan. Jadi fase persalinan itu ada fase atau eh, kala ya. Kala satu, kemudian ada kala dua, kala tiga, dan kala empat. Kalau kala satu ini adalah proses pembukaan dari serviks. Jadi kala satu ini ada dua, yaitu kala satu fase laten dan kala satu fase aktif. Kalau kala satu fase laten, pembukaannya antara 0 sampai 3 cm. Sedangkan kalau fase aktif itu pembukaannya antara 4 sampai lengkap. Kemudian kalau kala 2 atau yang disebut dengan kala persalinan, ini adalah periode dari pembukaan lengkap sampai keluarnya fetus. Kemudian kala 3 itu adalah kala plasenta ya, kelahiran dari plasenta ini adalah setelah bayi lahir sampai plasenta lahir kira-kira maksimal 30 menit setelah proses persalinan. Kemudian kalau kala 4 ini adalah periode setelah plasenta lahir sampai proses nifas ya. Jadi 6 minggu setelah proses persalinan. Nah, pada saat proses persalinan kala satu, kala 2, dan kala 3, ini kan ada pembukaan dari serviks. Jadi kalau tadi kala satu fase laten itu sampai 0 sampai 3 cm. Ini kalau pada nulipara ya. Nulipara itu sekitar 8 jam. Kemudian nanti di kala satu fase aktif itu sekitar 6 jam. Jadi total adalah 14 jam di mana kala satu fase aktif itu ada kala satu fase akselerasi, fase slope maksimal dan proses deselerasi. Jadi kalau akselerasi itu antara pembukaan 4 sampai pembukaan sekitar pembukaan 8 ya. Kemudian 8, 9 ke 10 ini adalah akselerasi sampai 6. Kemudian dari 6 ke 8 itu namanya adalah maksimum slope. Kemudian dari 8 ke 10 ini menjadi lebih lambat lagi yaitu fase deselerasi. Nah, selanjutnya ada proses persalinan atau lahirnya bayi itu masuk ke kala 2, kemudian baru masuk ke kala 3 untuk proses kelahiran dari plasenta. Kalau nulipara tadi kala satunya adalah sekitar 14 jam totalnya ya. Kala 2 sekitar 2 jam, kala 3-nya adalah 30 menit. Nah, ini adalah bagaimana menegakkan diagnosis dan fase dalam persalinan ya. Jadi kalau misalnya eh, pada kala persalinan itu adalah berarti kala 2 ya. Kala 2, maka serviknya itu kalau misalnya dia belum ada pembukaan, maka dia disebut belum inpartu. Tetapi kalau sudah ada pembukaan tetapi kurang dari 4 cm, ini disebut dengan
kala 1 fase laten, sedangkan kalau pembukaan antara 4 sampai 10 ini disebut dengan kala 1 fase aktif, di mana di sini terjadi pembukaan plus terjadi penurunan bagian terendah dari janin. Kemudian pada saat pembukaannya itu sudah lengkap, maka disebut dengan kala 2, di mana kala 2 ini adalah proses persalinan dari bayi, jadi lahirnya bayi, maka dia akan ditandai dengan penurunan kepala yang semakin lama semakin rendah, kemudian eh, tapi masih belum ada keinginan untuk mengejan ya. Jadi ini masih kala 2, tapi belum siap untuk proses persalinan. Nah, pada saat kala 2 yang sudah boleh dipimpin untuk proses persalinan itu ditandai dengan bagian terbawah itu sudah mencapai dasar panggul, kemudian ibu ada keinginan untuk mengejan, kemudian juga mungkin sudah ada tanda-tanda penonjolan perineum, kemudian juga anusnya terbuka. Persalinan ini ada yang disebut dengan persalinan yang pasti, ada yang palsu ya. Jadi kalau persalinan yang pasti akan terjadi persalinan itu ditandai dengan kontraksi yang semakin lama semakin teratur intervalnya, kemudian juga menjadi lebih sering dan lebih kuat, kemudian ada nyeri di daerah punggung dan abdomen, terjadi pembukaan dari serviks, dan proses ini itu tidak bisa apa namanya di stop atau dihentikan dengan penggunaan obat-obat anestesi misalnya ya. Kalau fase yang palsu, persalinan palsu, itu kontraksi tetapi masih irreguler. Kemudian interval antar kontraksinya juga panjang dan biasanya apa namanya intensitasnya itu pendek gitu ya, dan tidak berubah. Jadi semakin lama kan harusnya semakin meningkat, ini tetap aja gitu. Kemudian tidak nyamannya itu terutama di perut bagian bawah dan tidak terjadi pembukaan atau penambahan pembukaan dari serviks. Biasanya ini dengan penggunaan anestesi atau analgesik ini bisa berkurang nyerinya. Tapi kalau yang sudah tanda persalinan pasti ini dia tidak bisa dihentikan walaupun dengan pemberian apa analgesik. Jadi kalau pemberian analgesik misalnya hanya mengurangi keluhan apa namanya keluhan nyerinya ya, tetapi tidak menghambat untuk proses pembukaan dari serviksnya maupun kontraksinya. Ini adalah partograf yang akan kita buat kalau misalnya ibu itu sudah masuk ke kala 1 fase aktif ya. Jadi pada saat seorang ibu itu mau melahirkan, kemudian dia masuk ke kala 1 fase laten, maka kita hanya observasi, tidak perlu mencatat di apa namanya partograf ini. Kenapa? Karena kan tadi fase laten itu kan sekitar 8 jam ya. Sehingga kalau kita pakai partograf, maka nanti partografnya isinya banyak sekali, apa namanya, panjang sekali ya jamnya ini. Maka supaya tidak apa namanya, juga tidak membuang waktu ya, maka untuk partograf itu dicatat setelah fase aktif. Jadi apa saja yang dicatat? Yang pertama itu adalah nama ibunya, kemudian dia hamil keberapa, terus saat ini kondisinya misalnya HIS-nya sudah muncul mulai kapan, berapa kali, mulai kapan, kemudian apakah sudah ada ketuban pecah atau belum. Kalau ketuban pecah, warnanya apa, kapan ketubannya pecah. Nah, kalau sudah baru nanti akan kita isi partograf ini. Yang kita isi dulu adalah jamnya ya. Ini ada kolom DCC, ketuban, kemudian kemajuan persalinan, kontraksi, HIS, terus obat-obatan dan cairan, vital sign, kemudian pemeriksaan laboratorium.
Nah, yang kita catat dulu adalah jamnya. Jadi jam berapa pada saat kita catat itu pasien sudah dalam fase kala 1 fase aktif. Misalnya di sini di angka ini kan fase aktifnya kan mulai di angka 98 ini ya. Nah, kita nyatetnya di kolom 9 ini. Nah, di kolom 9 itu kan kita catat jamnya jam berapa. Misalnya sekarang jam 16 gitu ya. Kita catat di sini jam 16. Kemudian kita VT. Hasil VT-nya berapa? Oh, hasil VT-nya itu misalnya buka 5. Maka di garis ke-9 ini, di garis ke belakangnya ini kita tarik garis sampai nomor 5. Nah, di sini nanti kita kasih tanda silang. Berarti pada saat jam 4 tadi buka 5. Kemudian kepalanya turun sampai stasiun berapa? Kalau misalnya itu masih jauh ya, jadi kalau kita VT itu kepala masih belum tersentuh, itu berarti dia masih di station 0. Nah, kalau di station 0 ini berarti nanti tersentuh di ujung, Deng. Kalau misalnya kita apa? Kita VT kemudian kepala itu tersentuh di ujung jari tengah kita atau jari yang terpanjang ya. Jadi kan kita kalau VT pakai dua jari ya, jari telunjuk dan jari tengah. Kalau dia kepala itu masih tersentuh di ujung dari jari tengah kita, maka itu namanya station 0. Nah, kalau station 0, maka anu nih tandanya itu ada di angka 5. Nah, tadi kan di sini angka 5 kita silang ya. Kemudian karena kepalanya di station 0 ya kita buleti di sini. Jadi di sini nanti akan ada tanda silang dan tanda bulat. Kemudian kita ukur BCA-nya. Oh, BCA-nya kita urutkan naik ke atas gitu ya. Oh, BCA-nya pada jam 14 tadi itu 100 misalnya. Atau 100 jangan. 110 misalnya ya untuk contoh biar normal. 110. Kemudian ketubannya masih utuh. Kita tulis U di sini. Molasenya misalnya plus eh, misalnya 0, 1, 2, 3 masih 0 ya, jadi tidak ada penumpukan, berarti 0. Kemudian kita lihat kontraksinya. Tadi jam 14 tadi kontraksinya berapa kali? Oh, kontraksinya misalnya 4 kali dalam 10 menit. Maka kita hitung apa kotak kecil ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dua kotak ini nanti kita arsir atau kita blok. Misalnya, oh ternyata 4 kali 10 menit, kemudian setiap kali kontraksi 50 detik. Berarti kan kuat ya. Kalau kuat itu kita blok. Kalau antara 20 sampai 40 detik itu sedang itu kita arsir. Kemudian kalau kurang dari 20 itu kita titik-titik. Nah, setelah itu baru kita lihat apa kita kasih obat atau kita kasih cairan. Kalau tidak, tidak usah diisi. Kemudian vital sign-nya bagaimana? Oh, tekanan darahnya 120/80, nadinya 90 misalnya ya. Jadi diturunkan ke sini, dipaskan gini ya. Nah, ini tekanannya misalnya 120, maka panah atasnya 120, panah bawahnya 80. Lah nadinya nanti misalnya 90 ya di pas 90 itu kita buleti gitu. Kemudian suhunya berapa? Suhunya misalnya 37. Nah, ada enggak pemeriksaan laboratorium? Kalau tidak ada ya enggak usah diisi. Nah, kemudian baru nanti observasi. Observasinya berapa jam? Ya, kalau 5 ini tadi buka 5 ya. Kalau buka 5 misalnya G1, tadi kan kalau G1 kan fase aktif tadi berapa jam tadi? 6 jam ya. 6 jam. Jadi antara buka 5 sampai buka 10 itu kan tadi sekitar 1 jaman ya. 1 jaman. Berarti kan kalau 1 jam kan berarti untuk buka 10 menjadi 5 jam. Maka kita akan mengobservasi lagi sekitar 4 jam berikutnya. Jadi tadi kan di sini jam 16, maka 5 jam 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di jam 20 bagaimana? Oh, ternyata dia pembukaannya 10. Berarti di sini kita silang. Terus
kepalanya sudah di mana? Oh, kepalanya ternyata masih di station 4. Jadi kalau station 4 itu kalau 5 itu 0, kemudian ini turun lagi 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu di angka 1. Artinya dia sekitar 1 senti lagi dia untuk sampai di anu apa namanya? Orifisium, kok orifisium, introitus vagina, jadi pintu vagina itu sekitar 1 senti lagi. Kemudian hisnya tetap 4 kali dalam 10 menit kuat, kemudian tekanan darah tetap, lain-lainnya tetap. Maka apa yang kita lakukan? Walaupun sudah lengkap ya, sudah lengkap, kemudian eh, hostnya itu sudah di bukan hot bidang stationnya. Stationnya itu sudah station 4, maka kita masih belum boleh untuk memimpin persalinan. Jadi pasien ini harus kita suruh miring ke kiri, kemudian dilarang untuk mengejan dulu ya, supaya turun sampai di introitus vagina untuk mencegah terjadinya robekan dari jalan lahir. Nah, nanti kalau kita lihat lagi, ada Kak tanda-tanda proses pimpinan persalinan yang ditandai dengan pembukaan lengkap, kemudian kepala sudah turun di station 5, kemudian apa? Ada kepala yang sudah menonjol di depan pintu vagina, kemudian anusnya sudah membuka dan ibu sudah mulai ingin mengejan, baru kita lakukan, dia bisa dilakukan proses pertolongan pimpinan persalinan per vaginam. Sehingga nanti bayinya lahir jam berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian berat badannya apa, AS-nya berapa, itu nanti akan dicatat di sini. Itu adalah pengisian partograf. Mungkin sudah ya, karena kan sudah yang visual kan sudah ya, jadi sudah pernah. Saya ingatkan lagi aja itu tadi. Nah, setelah itu kita kembali ke teorinya. Jadi faktor-faktor apa sih yang berpengaruh terhadap proses persalinan? Jadi misalnya tadi dengan partograf ternyata harusnya 6 jam, 6 jam itu kala satu fase aktif itu dia harus sudah lengkap. Nah, ternyata setelah 6 jam tidak lengkap-lengkap. Mungkin ada macet ya, macet membuka atau macet untuk turunnya kepala bayi. Nah, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pemanjangan dari proses persalinan tadi? Itu bisa disebabkan karena eh, faktor power, passenger, passage, dan psikologi. Jadi kalau power itu adalah faktor ibu, yaitu faktor dari kontraksinya, kekuatan kontraksi dari apa uterus atau hisnya dan kekuatan ibu untuk mengejan. Jadi misalnya hisnya menurun, kemudian ibunya sudah lemes sehingga tidak bisa mengejan, maka ini juga akan menyebabkan proses persalinan itu menjadi lebih memanjang. Kemudian yang kedua adalah faktor passenger atau fetusnya. Nah, kalau faktor passenger atau fetus itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya ukuran dari fetus. Jadi semakin gede fetusnya, beratnya, maka semakin susah. Kemudian letaknya, apakah dia letaknya itu sejajar sumbu longitudinal atau melintang. Kalau melintang jelas tidak bisa lahir ya, sehingga kalau per vaginam pasti juga akan lama dan tidak bisa lahir. Kemudian yang ketiga adalah presentasinya. Apakah yang masuk ke pintu bawah panggul itu apa dulu? Apakah kepala, apakah bokong, apakah kaki, apakah bau ya. Jadi yang paling mudah itu adalah kepala. Kemudian yang keempat adalah attitude-nya. Jadi posisi kepala terhadap leher ya. Jadi apakah dia itu fleksi atau dingkluk ataukah ekstensi. Kalau ekstensi dia akan semakin susah untuk dilahirkan. Kemudian yang kelima adalah faktor posisi. Jadi eh, bagian bawah tadi itu posisinya apa? Misalnya kalau kepala, kepala itu kan bisa
bisa posisi dahi, bisa posisi wajah, bisa posisi vertex, bisa posisi belakang kepala. Jadi semakin abnormal. Jadi yang normal itu adalah belakang kepala tok. Jadi kalau posisi wajah, posisi dahi, posisi puncak ya, atau vertex, kemudian mungkin posisi bokong kaki, bokong murni, terus posisi kaki, atau letak lintang, melintang ya, posisi melintang dari posisinya adalah yang terendah itu adalah bahu, itu adalah posisi yang abnormal, sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap lamanya proses persalinan. Kemudian yang keenam adalah penurunannya. Jadi pada saat apa diperiksa tadi itu dia station berapa? Kalau station 0 kan berarti masih tinggi ya. Jadi semakin besar stationnya itu berarti semakin dekat dengan pintu vagina. Jadi semakin semakin kecil ukuran stationnya itu dia semakin jauh jaraknya dengan pintu vagina sehingga proses persalinannya menjadi semakin lama. Berikutnya yang faktor ketiga adalah passage atau jalan lahir. Nah, kalau jalan lahir itu ditentukan oleh bentuk pelvisnya, kemudian ukuran-ukuran dari pelvis, serta otot-otot dasar panggul. Jadi misalnya kalau wanita itu kan yang paling bagus bentuk bentuk pelvisnya adalah ginikoid ya. Tapi kalau wanita itu bentuk pelvisnya itu android, itu dia akan lebih susah untuk apa bayinya itu keluar karena pertama lebarnya ya. Jadi ukuran ukuran anterior, posterior dan ukuran transversa itu kalau ginekoid itu harusnya sama ya. Jadi hampir kayak seperti bulat gitu. Kemudian koksigisnya itu harus bentuknya keluar. Jadi dia tidak beloknya itu belok keluar gitu ya. Sedangkan kalau laki-laki yang android itu kan beloknya ke dalam. Sehingga akan tambah sempit pintu bawah panggulnya. Jadi itu yang menyulitkan untuk proses persalinan. Kemudian mungkin juga otot-otot dasar panggulnya. Jadi misalnya orang dengan parturia gravida kelima atau grande multi itu ya. Itu akan terjadi kelemahan dari otot-otot dasar panggul, kekuatan apa namanya? Kekuatan untuk mengejan, membantu untuk proses mengejan itu juga menjadi lebih lemah sehingga juga akan berperan terhadap pemanjangan proses persalinan. Kemudian kapan sih kita ini disebut masuk ke kala dua ya? Eh, bukan kala anu, kala dua. Kala yang bisa disebut kala dua tapi untuk persiapan proses persalinan ya. Jadi yang eh, tandanya itu adalah kontraksi uterusnya sudah sangat kuat disertai dengan ibu keinginan meneran, kemudian ada pecah ketuban, kemudian kepala janin itu sudah tampak gitu ya dan ada pembukaan jari serviks serta penipisannya 100%. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kepala itu turun ya. Jadi kalau ini itu bidang HOTS itu kalau bidang HOTS itu beda dengan station ya tadi ya. Kalau station tadi kan ada station 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau bidang HOTS itu ada HOTS 1, 2, 3, 4. Jadi apa namanya? Beda-beda gitu ya. Anu nih apa? eh, Cara ngitungnya tapi sebenarnya sama sih. Jadi kalau misalnya tadi kalau ke ujung ujung jari kita itu baru menyentuh di ujung kepala ini, maka dia ada di station 0. Di station 0 ini. Kemudian nanti eh, kalau dia turun lagi, kira-kira turun lagi gitu kira-kira 4 cm jaraknya dari introitus vagina, berarti dia station 1. Kemudian kalau jaraknya kira-kira 3 cm, berarti station 2 dan seterusnya sampai 0. Kalau 0 itu sudah di pintu vagina seperti ini ya. Itu sudah di
Pintu vagina ini sudah kok 0 senti berarti station 5 ya. Jadi semakin ke bawah stationnya semakin tinggi. Jadi station 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan pertolongan persalinan? Jadi yang pertama itu harus disiapkan alat-alatnya ya. Siapkan alat-alat untuk pertolongan persalinan, kemudian pasien disuruh untuk mengosongkan kandung kemih. Tetapi kalau misalnya tidak bisa karena sudah kesakitan dan tidak bisa turun ke toilet, maka kita lakukan pemasangan kateter ya. Jadi untuk mengeluarkan urin. Kemudian kita bersihkan perineum, pubis, dan paha dalam dengan menggunakan larutan disinfektan yaitu saflon ya, dengan kapas saflon gitu. Kemudian kita letakkan kain bersih di bawah bokong dari ibu, kemudian dilakukan apa namanya pas penolong itu menggunakan alat-alat untuk safety dirinya. Jadi menggunakan sepatu boot, menggunakan apron, kacamata, kemudian juga masker. Nah, ini adalah yang dibutuhkan ya. Jadi apa? Ada underpad. Jadi setelah dibersihkan pasang underpad, kemudian penutup dari kaki ibu, kemudian untuk alat-alat untuk episiotomi nanti dan misalnya heading dari vagina itu siapkan heading setnya. Kemudian kalau untuk neonatusnya itu ada kain pembungkus, pengisap lendir, kemudian siapkan oksigen juga, terus ada laringoskop kalau dibutuhkan nanti, kemudian kain hangat, jarum dan spet serta naloxon ini kalau ibunya anu ya, ibunya misalnya mendapatkan anestesi golongan narkotika. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Kemudian ini untuk disinfektannya ada cawan, kemudian ada saflon, ada kain pembersih, ada bengkok untuk mengumpulkan nanunya apa? Yang kotor-kotor tadi. Kemudian untuk tali pusatnya ada gunting, kemudian ada klem, ada umbilical clamp dan gunting tali pusat. Terus untuk perawatan misalnya ada perdarahan tadi ya, maka ada injeksi oksitosin, metergin, jarum, klem, kemudian cawan untuk mengukur darah yang keluar berapa cc, kemudian juga siapkan wadah untuk plasenta. Nah, setelah semuanya sudah siap, maka mulailah dilakukan proses apa namanya pimpinan persalinan. Jadi posisikan pasien eh, senyaman mungkin ya. Jadi tidur di bed yang tidak terlalu tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu empuk sehingga misalnya busanya terlalu empuk gitu sehingga kan gelendong gitu ya. Jadi harus busa yang agak keras. Jadi posisinya menjadi datar, kemudian nanti di apa namanya dikasih tahu ya. Jadi pada saat pasien itu merasa perutnya muncul his, maka dia harus mengangkat, bukan mengangkat, apa namanya, me, ya mengangkat pahanya ya. Jadi tangannya dimasukkan di lipatan lipatan paha, terus pahanya ditarik ke arah dada, sehingga akan apa, lebih terbuka gitu ya di daerah vagina. Nah, kapan sih sebenarnya tadi kita boleh memimpin persalinan? Jadi, satu kalau sudah ada pembukaan serviks lengkap dengan efismennya 100%, kemudian anusnya sudah membuka gitu ya. Kemudian perineumnya juga sudah menonjol, kemudian kepala sudah di pintu vagina atau yang disebut dengan kroning. Kemudian bisa dilakukan episiotomi atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat perineumnya itu sudah tipis, sudah apa namanya, kayak lunak gitu ya, maka kita tidak perlu melakukan episiotomi. Tapi kalau terlalu kaku sehingga nanti mungkin akan menghambat
penurunan kepala dari janin itu baru dilakukan episiotomi. Nah, biasanya episiotomi itu dilakukan di persalinan anak pertama. Kalau anak kedua, ketiga, dan seterusnya, dia menjadi sudah lebih lebih lunak sehingga dia akan mudah menipis. Nah, ini adalah tahapan penurunan kepala bayi pada saat proses persalinan. Jadi yang pertama itu adalah bayi ini akan masuk ke jalan lahir ya. Nah, setelah masuk ke jalan lahir, dia akan mulai turun dengan posisi kepalanya fleksi atau ndingkluk ya. Jadi kepalanya itu ndingkluk mendekati dada. Kemudian setelah fleksi, nanti dia akan mengalami rotasi internal, jadi kepalanya berputar, sehingga posisinya itu nanti ubun-ubun apa namanya? Yang minor ya. Jadi fontanella minor ini ya. Fontanella minor itu posisinya ada di daerah simfisis pubis. Jadi dia akan berputar. Kemudian kalau sudah posisinya seperti itu, baru dia akan mulai turun dengan cara ekstensi. Kepalanya ekstensi atau dangak gini ya. Sehingga dia akan lahir kepalanya. Nah, setelah kepala itu lahir, badan kan belum lahir, maka dia akan melakukan rotasi luar. Nah, proses rotasi luar ini menyebabkan bahu itu akan sejajar dengan sumbu vagina. Selanjutnya akan terjadi proses persalinan bahu anterior, kemudian terjadi persalinan bahu posterior. Nah, ini tanda crowning ya. Jadi kepala itu sudah kelihatan dari pintu vagina, kemudian ini perineumnya menonjol, terus anusnya terbuka. Nah, biasanya kalau kondisi sudah seperti ini, ibu itu secara refleks kalau his akan mengejan. Kemudian saat proses persalinan dengan bantuan his dan proses mengejan, maka kan kepala akan didorong untuk keluar ya tadi dengan posisi ekstensi tadi. Kemudian setelah kepala itu keluar sempurna, maka dia akan melakukan proses rotasi luar. Jadi tadinya kan lehernya kan ini kalau ini kan lehernya itu berarti melintang ya. Kok leher apa bahunya masih melintang kan. Kemudian dia posisinya tengkurap seperti ini. Nah, kemudian nanti dia akan ada rotasi luar. Nah, rotasi luar itu kepalanya akan berputar ke arah samping ibu sehingga baunya itu nanti akan sejajar. Nah, dengan posisi ini nanti akan mudah untuk lahir bahu posterior maupun bahu anterior dan posterior. Nah, pada saat tadi itu ini kepala ini seperti ini ya. Kepala sudah mau keluar seperti ini, maka supaya tidak terjadi robekan, itu kita telapak tangan sebelah kanan ya. Telapak tangan sebelah kanan itu kita letakkan di sini. Jadi kita tahan supaya periomnya tidak robek. Kemudian telapak tangan sebelah kiri menekan kepala bayi ke bawah. Sehingga bayi itu lahirnya tidak ekstensi berlebihan. Karena kalau ekstensi yang berlebihan, ini akan menyebabkan robekan dari uretra. Sehingga pasca persalinan ibunya nanti akan mengalami gangguan untuk proses berkemih. Jadi supaya tidak ada robekan uretra, maka kepala ini akan ditekan ke bawah, sedangkan di bagian bawah periumnya ditekan dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan. Dengan demikian kepala bayi itu nanti akan keluar pelan-pelan dan terarah. Kemudian setelah, jadi seperti ini ya. Jadi ditekan ke bawah. Nah, kemudian setelah proses lahir, kepalanya ini sudah lahir ini, lehernya belum lahir ya, maka kita bersihkan di daerah wajah ini kita bersihkan, kemudian hidungnya kita bersihkan ya kita sedot gitu ya.
adanya lendir yang ada di hidung supaya pada saat dia refleks bernafas itu tidak ada cairan yang masuk ke saluran pernafasan. Kenapa kok dia refleks bernafas? Karena terpapar udara dingin. Jadi kan kalau di dalam rahim suhunya itu kan sekitar 37. Jadi sama dengan suhu inti dari ibu. Nah, pada saat dia lahir kepalanya ini kan dia terpapar dengan suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan kan biasanya 25 derajat ya, sehingga lebih rendah dibandingkan suhu di dalam uterus. Maka dia akan refleks untuk apa menarik nafas. Nah, supaya tidak terjadi aspirasi, maka ini kita bersihkan, kita keringkan gitu ya, kita bersihkan, kemudian kita sedot di hidungnya. Setelah itu dibiarkan sampai rotasi luar. Nah, kita juga harus memastikan apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Kalau ada lilitan tali pusat, ini kan akan mengganggu karena seperti kejiret gitu kan ya. Maka ini harus dilonggarkan dulu. Jadi kalau ada tali pusatnya gini, terus ini harus dibebaskan, jadi dikeluarkan dari kepalanya gitu. Nah, kemudian baru setelah dia putar paksi luar, ini dibantu untuk mengeluarkan bahu anterior dan posterior. Jadi dengan pegangan bitemporal ya, ini kan temporal, jadi di telinga kanan kiri ini. Dengan itu kita agak tarik ke bawah, jadi ke arah bawah sehingga akan lahir bahu yang bagian posterior. Nanti kalau bahu posterior sudah lahir, kepala ini kita tarik ke arah atas sehingga bahu anteriornya lahir. Nah ini, nah setelah bayi lahir, baru nanti kita lakukan pemotongan tali pusar. Jadi setelah bayi lahir seperti ini, sebaiknya langsung dikeringkan dulu ya. Ini kan banyak darah, campur ketuban. Di sini kan juga basah ya areanya. Nah, ini bayi ini langsung kita kasih apa namanya? Anduk kering gitu ya. Kita keringkan dulu dari darah dan cairan ketuban. Jadi jangan dilepas dulu anunya apa? Tali pusarnya jangan dipotong. Kemudian kalau sudah kita keringkan, baru kita pasang dulu umbilical clamp-nya kira-kira 2 cm ya dari perutnya. Kemudian ini kita urut gitu. Di sini kan ada darah, kita urut darahnya itu masuk ke arah ibu. Kemudian baru kita klem jaraknya kira-kira 2 cm dari umbilical. Nah, setelah itu baru di tengah-tengah ini nanti kita potong dengan gunting. Setelah bayinya lahir, kemudian bayi ini kan nanti akan kita keringkan dah, kita letakkan dengan apa? Kita keringkan dengan anduk yang kering, kemudian baru kita letakkan di perut ibu. Nah, di sini. Nah, kita letakkan di perut ibu, kemudian kita tutup dengan selimut, kemudian kepalanya juga ditutup ya, karena reseptor suhu itu banyak di daerah kepala, kemudian di leher sama di daerah bahu sini. Sehingga supaya tidak terjadi hipotermi, ini daerah bahu, leher, dan kepala ini harus tertutup. Kemudian dia dimiringkan gitu di apa di perut ibu supaya dia bisa mencari anu nih apa mencari puting ibu untuk dia mulai menghisap puting ibu. Nah, biasanya sebelum dia diletakkan di sini, ini akan ada proses apa namanya penilaian dulu ya, penilaian dari Apgar Score namanya. Jadi tadi kan setelah dipotong tali pusarnya, kemudian kan dikeringkan, terus dihisap lendir-lendirnya lagi, kemudian lendir di mulut juga dihisap, kemudian baru kita hitung Apgar skornya. Jadi Apgar skor 1 menit setelah kita lakukan perawatan tadi, kita hitung. A itu adalah appearance, jadi kulitnya ini warnanya apa? Apakah merah semuanya ataukah biru? Kalau biru itu birunya di mana? Apakah di sentral saja atau seluruh badannya biru? Kemudian yang kedua adalah
P atau pulsasi. Nah, kita lihat denyut jantungnya. Berapa denyut jantungnya? Kurang dari 100, lebih dari 100. Kemudian R itu adalah refleks. Ya, refleksnya bagaimana? Oh, Apgar. AP, bener ya. APR. R itu respirasinya. Jadi respirasinya bagaimana? Apakah dia menangis kuat, kemudian nafasnya itu satu-satu gitu ya? Apa? Satu narik nafas terus hilang, terus narik nafas lagi hilang, atau nafasnya itu lancar. Kemudian A berikutnya adalah activity. Apakah dia gerakannya aktif? Jadi misalnya kaki dan tangannya ini gerak-gerak aktif gitu ya. Terus atau lemes. Kemudian yang kelima adalah R berikutnya itu adalah refleks ya. Jadi apakah ada refleks? Misalnya kalau kita ketuk di atas bibir ini dia langsung mencucu gitu ya kayak refleks mau menghisap puting payudara itu. Jadi kita lihat Apgar skornya. Nah, setelah itu baru kita kasihkan ke ibu tadi. Nanti yang apa setelah semuanya selesai baru ada perawatan lebih lanjut. Nah, ini kita letakkan seperti ini. Kemudian setelah bayinya kita letakkan di perut ibu dan kita tutup ya. Kemudian baru kita masuk ke kala 3. Jadi untuk mengeluarkan plasenta. Setelah bayi lahir kita suntikkan oksitosin 1 ampul intramuskuler. Kemudian kita masase gitu ya sampai ada tanda-tanda plasenta itu lepas. Nah, tanda-tandanya uterusnya akan semakin bundar, keras, kemudian ada pengeluaran darah secara mendadak, terus fundus uterinya naik, kemudian tali pusat itu memanjang, kemudian kalau kita regangkan terus kita lepaskan dia tidak memendek kembali, tapi tidak apa? Jadi semakin kita regangkan semakin memanjang. Berarti itu sudah ada tanda-tanda pelepasan. Baru kemudian kita lakukan regangan tali pusar terkendali. Nah, caranya tali pusar itu kita pegang dengan tangan sebelah kanan ya. Jadi klemnya itu kita pendekkan ke arah mendekati vagina, kemudian kita regangkan. Sementara tangan kiri ini nanti akan menahan uterus. Jadi kita dorong ke arah atas. Sehingga berkebalikan. Kalau tali pusar kita dorong atau kita regangkan ke bawah, uterusnya kita dorong ke atas. Supaya tidak terjadi apa namanya? Involusi uteri ya. Jadi pada saat plasenta keluar, uterusnya ikut keluar. Nah, pada saat plasenta itu tadi sudah lepas, kemudian kita regangkan dan dia sudah sampai di permukaan vagina seperti ini, maka yang tangan sebelah apa? Sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu nampani gitu ya. Apa nampani itu bahasa Indonesianya. Jadi menerima gitu ya, menerima plasenta supaya nanti kalau lepas itu tidak jatuh mendadak gitu ya. Kemudian kalau sudah baru kita cek bagaimana kelengkapan kotiledonnya, kemudian insersi plasentanya itu ada di mana, terus ketubannya ini apakah apa ya nutup atau tidak dari plasenta tadi, apakah ada sisa ketuban yang masih tertinggal di dalam. Itu kita cek. Kalau misalnya kotiledonya lengkap, kemudian insersinya ini ada di tengah. Karena kalau tidak ada di tengah, biasanya ada anak plasentanya. Kemudian ada ketubannya ini juga nutup gitu ya, selaput ketubannya nutup. Maka berarti lengkap, bisa kita singkirkan dulu. Setelah plasenta lengkap, maka kita periksa jalan lahirnya. Jadi kan tadi sudah diinjeksi oksitosin.
Kemudian kita masase lagi ya, kita masalah lagi supaya merangsang terjadinya kontraksi. Karena kalau sudah plasenta sudah keluar, kemudian isi dari uterus itu sudah bersih gitu ya, maka dia akan ada kontraksi. Nah, kita masase dulu untuk merangsang terjadi kontraksi, kemudian kita tekan gitu ya. Apakah ada darah yang keluar? Kalau darah yang keluar itu merembes, itu berarti normal. Berarti ada proses kontraksi dari uterus yang menjepit pembuluh darah. Tetapi kalau kita kita tekan gitu kemudian darahnya mancur, berarti arteri tadi itu belum terjepit oleh kontraksi dari uterus sehingga kita harus waspada kemungkinan masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam kavum uteri. Apakah itu darah ataukah mungkin sisa plasenta atau sisa selaput dari ketuban sehingga kita perlu eksplorasi ya. Jadi nanti misalnya ada seperti itu, kita bersihkan dulu jalan lahir, kemudian baru kita menggunakan handscoon yang bersih, yang ukurannya panjang, baru kita eksplorasi di kavum uterinya apakah ada sisa-sisa darah yang membeku, sisa plasenta atau sisa selaput ketuban itu kita keluarkan. Sehingga bersih baru nanti akan terjadi kontraksi dari uterus. Nah, setelah kita pasti, oh kontraksi uterusnya bagus, kemudian fundus uterinya juga mulai menurun, berarti kan uterusnya sudah mulai mengecil. Kita lihat di daerah vaginanya, apakah ada robekan di vagina ataukah ada robekan di porsio. Kalau misalnya ada robekan di porsio, maka nanti akan dilakukan heading porsio. Kalau ada robekan di vagina juga akan dilakukan repair dari vagina. Kemudian setelah semuanya selesai, tidak ada perdarahan, bukan tidak ada robekan jalan lahir, kemudian perdarahannya tidak profus, baru kita anggap proses sudah selesai, sehingga kita bersihkan ibu, kemudian kita ganti bajunya ya, kita ganti bajunya, kemudian kita pakai berikan underpad, kemudian kita berikan pembalut yang ukurannya besar, terus ditutup dengan selimut gitu ya. Nah, setelah itu kita observasi 2 jam. Kita observasi tekanan vital sign-nya, kemudian vital sign itu tekanan darah, suhu, nadi, RR, kesadaran, kemudian kita cek perdarahannya, kita cek kontraksi uterusnya, kita cek tinggi fundus uterinya. Kemudian kalau misalnya sudah tidak ada keluhan sama sekali, baru kita pindahkan ke ruang rawat gabung nanti dengan bayinya. Nah, pada saat kita menunggu tadi ya, menunggu 2 jam tadi, maka kita bisa melakukan perawatan pada bayi. Jadi bayi tadi setelah, kan tadi kan cuma ditutup aja ya, nanti kita apa? Kita ganti pembungkusnya, jadi kita rawat tali pusarnya dulu, kemudian kita injeksi vitamin K 1 mg intramuskuler di paha, kemudian kita kasih salep mata untuk mencegah terjadinya infeksi, baru kita kasih pakaian ya, jadi tidak usah dipakai, kalau sekarang tidak perlu dipakai gurita ya, jadi pakaian aja, kemudian kakinya diberi kaos kaki terus ditutup semua pakai selimut yang kering gitu ya. Jadi pakai kain gedong yang kering gitu. Kemudian kepalanya itu kita kasih kepala topi ya, topi dari kain untuk menutup kepala bayi sehingga yang tampak hanya wajahnya saja. Nah, baru kemudian kalau ibunya sudah keluar ASI-nya, bisa diberikan ASI, tetapi kalau tidak keluar ASI-nya, diberikan PASI sementara sambil menunggu ASI keluar. Kemudian nanti rawat gabung dengan ibu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliahnya, mungkin biar bisa apa namanya. Kemarin sudah dapat